Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Alexander Stampu Bolon dengan NIM 2403 0102 Saya akan mempresentasikan mata kuliah e-commerce bisnis saya, yang mana saya mengambil analisis dan riset dari perusahaan Tokopedia. Yang mana Tokopedia merupakan salah satu unicorn teknologi terbesar di Indonesia dan bagian dari ekosistem Goto, di mana mereka telah mengembangkan strategi e-commerce yang komprehensif dan berlapis. Analisis ini akan membedah 5 pilar utama yang menopang kesuksesan operasional dari Tokopedia ini. Yang pertama yaitu model bisnis e-commerce-nya yang menerapkan hibrida dan inklusif. Untuk situsinya, to customer-nya, yang mana merupakan fondasi awal Tokopedia, yang mana platformnya menyediakan sarana bagi individu atau UMKM untuk membuka toko online dan menjual produk ke konsumen lain. Model ini diperkuat dengan fitur seperti Power Merchant dan Power Merchant PRO, yang memberikan lencana, kepercayaan, dan fitur tambahan bagi penjual aktif. Yang kedua yaitu B2C, Business to Customer, yang mana melalui official store Tokopedia, mereka memfasilitasi brand-brand besar dan pemegang merek resmi untuk menjual produk mereka langsung kepada konsumen. Yang mana ini menjamin keaslian pada produk tersebut dan meningkatkan pastinya kepercayaan pembelinya. Yang berikutnya adalah B2B, yaitu business to business, yang mana Tokopedia ini menambah modal melalui program Mitra Tokopedia. Program ini menargetkan pemilik usaha warung, toko kelontong, ataupun bisnis kecil lainnya, di mana mereka dapat menggunakan aplikasi Mitra Tokopedia untuk membeli stok barang grosir secara online dengan harga yang pastinya kompetitif serta menjual produk digital seperti pulsa atau pakai data kepada pelanggan mereka, yang mana ini adalah merupakan salah satu strategi B2B yang sangat cerdas. Berikutnya adalah O2O, yaitu online to offline, yang mana integrasi dengan Gojek memperkuat strategi O2O. Pengguna dapat membeli barang secara online dan menggunakan layanan GoSend untuk pengiriman instannya. Yang mana juga selain pembayaran GoPay, QRIS di merchant offline juga merupakan bagian dari strategi ini, yang menciptakan jembatan antara transaksi digital dan transaksi fisik. Dan yang terakhir yaitu produk digital dan fintech, di mana Tokopedia memiliki virtual bisnis yang kuat untuk produk digital seperti pulsa, pembayaran tagihan listrik, ataupun tiket penjualan, hingga produk investasi seperti reksadana dan emas, yang mana ini meningkatkan user stickiness karena pengguna dapat memenuhi sebagai kebutuhan dalam satu aplikasi. Dan yang kedua adalah strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran Tokopedia sangat masif dan dirancang untuk mendominasi landscape digital Indonesia. CEO dan SEM atau Search Engine Optimization dan Marketing, di mana Tokopedia mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memastikan produk-produknya mendominasi halaman pertama, hasil pencarian Google, dan kata kunci transaksional. Dan yang kedua adalah kampanye ikonik, di mana kampanye bulanan seperti Waktu Indonesia Belanja, yaitu merupakan salah satu kampanye yang paling dikenal di Indonesia. Dengan menggandeng brand ambassador besar seperti BTS ataupun girl band Blackpink, dan menaruhkan promo besar-besaran, WIB ini berhasil menciptakan hype yang dapat melonjak transaksi yang luar biasa pada setiap bulannya. Yang ketiga adalah pemasaran media sosial atau influencer. Memang Tokopedia ini aktif di semua platform media seperti TikTok, YouTube, dan Twitter, yang mana kontennya bervariasi mulai dari promosi, konten edukatif, hiburan, hingga kolaborasi. Yang terakhir adalah CRM atau pemasaran personalisasi. Tokopedia menggunakan data pengguna untuk mengirimkan promosi yang relevan melalui notifikasi, aplikasi, email, ataupun pesan dalam aplikasi. Seperti penawaran untuk produk yang pernah dilihat atau diskon untuk kategori favorit pengguna. Yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Teknologi adalah tulang punggung pada suatu perusahaan, yang mana seperti Tokopedia memfokuskan pada skalabilitas, personalisasi, dan keamanan pada teknologinya. Yang pertama adalah platformnya, di mana Tokopedia mengembangkan aplikasi natif untuk Android dan iOS yang menjadi kanal utama interaksi pengguna. Kedua, kecerdasan buatan AI atau machine learning digunakan secara ekstensif di seluruh platform untuk personalisasi, chatbot, deteksi penipuan, dan optimalisasi harga dan promosi. Yang keempat, sistem bayaran dan logistik.
Sistem pembayaran Goto atau sistem pembayaran logistik Tokopedia menjadi salah satu keunggulan kompetitif utamanya. Nah, seperti Goto yang mana ini nyambung ke GoPay yang menjadi dompet digital utama dalam memberikan pembayaran sekali klik. Yang kedua, metode inklusif selain GoPay, Tokopedia juga menyediakan berbagai metode pembayaran seperti virtual account, credit card atau cicilan, GoPay Later, dan pembayaran di gerai retail. Sistem logistik integrasi dengan Gojek, layanan GoSend, instan atau same day menjadi plan utama untuk pengiriman cepat di dalam kota dan memanfaatkan jaringan mitra driver yang sangat masif. Yang kedua, mitra logistik pihak ketiga, yang mana Tokopedia tidak membatasi pilihan. Mereka bekerja sama dengan JNE, Cepat, JT, atau Antaraja, dan segala kurir yang ada di Indonesia. Yang mana hal tersebut memberikan fleksibilitas kepada pembeli dan penjual untuk memilih layanan yang paling sesuai. Dan yang terakhir adalah pengalaman pelanggaran membangun kepercayaan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM dan pengalaman pengguna adalah kunci untuk retensi dan pada dunia e-commerce. Yang pertama adalah pusat bantuan terpadu atau Tokopedia Care, yang mana Tokopedia menyediakan basis pengetahuan yang luas dan sistem pengaduan yang terstruktur untuk menengahi masalah antara penjual dan pembeli secara adil. Yang kedua, sistem reputasi dan ulasan, sistem rating atau bintang, yang mana merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan. Pembeli dapat membuat keputusan berdasarkan pengalaman pengguna lainnya. Yang ketiga, komunikasi proaktif. Pengguna secara rutin menerima pembaruan status pesanan melalui notifikasi, mulai dari pesanan diproses, dikirim, hingga tiba di tujuan. Di mana ini pastinya menciptakan rasa aman antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah personalisasi pengalaman, di mana dari halaman utama yang menampilkan produk relevan hingga kemudian melacak pesanan. Seluruh alur pengguna dirancang untuk menjadi semulus dan sepersonal mungkin. Sekian dari saya untuk analisis pada perusahaan Tokopedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.